البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dan ahlu sunnah dan dakwah ahlu sunnah wal jamaah mementingkan akidah yang benar. Wahya tahtammu bil aqidati sahihati salimati safiyati. Dan dakwah ahlu sunnah itu mementingkan akidah yang benar, yang selamat. Tertulis di sini silmiyah, tapi yang betul adalah salimah. Lebih sesuai dengan buku-buku yang lain. As-salimah. As-safiyah yaitu yang jernih, al-muntafiqati minal kitabi wa sunnah, yang memancar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wahya da'watu ila tauhidillah subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah dakwah kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah tauhidul uluhiyah, prinsip yang tidak mungkin ditawar. Yang menyelisih ini dia adalah mubtadi' dengan apa? Bid'ah yang kubra kalau dalam masalah menyelisih tauhid uluhiyah. Wa tahdziri minasyirki wa ahli, dan memperingatkan manusia dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu min insanil amala illa idza kana muwahhidan mukhlishan lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari seseorang atau dari manusia amalan kecuali apabila orangnya itu adalah orang yang mentauhidkan Allah dan memurnikan amalan untuk Allah. Wa muttabi'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syakhsa idza waqa'a fi syirki habita amaluh, dan bahwasanya seseorang itu jika dia terjerumus, terjatuh ke dalam kesyirikan, amalannya akan gugur, siapapun dia. Kama qala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini juga lagi-lagi ada sumpah yang tersembunyi. Demi keperkasaanku dan demi keagunganku, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang sebelummu dari kalangan nabi dan rasul. Kemudian apa? Allah lagi-lagi mendatangkan apa? Mendatangkan taukid lagi. Lain asyrak, benar-benar kalau engkau berbuat kesyirikan, walaupun apa? Walaupun nabi, walaupun khalilullah, pastilah amalanmu itu akan gugur, dengan non taukid yang sakilah lagi. Ini tidak ditawar-tawar lagi. Wala takunanna minal khasirin, dan pastilah engkau termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Wali anna syirka a'zamuz dzunub, dan juga karena syirik adalah dosa yang paling besar. Kama qala ta'ala hakiyan an Luqman, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang menukilkan, mengisahkan hikayat dari Luqman Al-Hakim. Wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia sedang menasihati anaknya, wahai anakku sayang, bunayya, ini adalah bentuk apa? Bentuk kasih sayang. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bukan la zulmu, tapi dengan apa? Dengan nakirah. Tujuannya adalah litafkhim wa ta'zim, membesarkan masalah ini. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya, yaitu menukilkan dari ucapan Nabi Isa alaihissalam menurut penafsiran yang pertama. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, yaitu menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah Ta'ala mengharamkan surga untuk dia. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggal dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak memiliki para penolong. Wa qala ta'ala wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka perumpamaannya adalah seakan-akan dia itu tersungkur dari langit. Fatahtafuhu at-tayr, dia jatuh. Kenapa? Karena dia menyelisihi sunnah sehingga dia jatuh dan hina. Fatahtafuhu at-tayr, lalu dia
disambar oleh burung, yaitu maksudnya adalah kalau menjauh dari sunnah maka dia akan terkena bid'ah-bid'ah, terkena syubhat dan syahwat. Ini dari sisi permisalan. Dari sisi prakteknya, kenyataannya adalah yaitu apa? Dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tentang orang yang dia itu tertolak rohnya itu dari alam langit. Au tahwi bihir rih, atau dia itu dihempaskan oleh angin fi makanin sahiq, di tempat yang sempit. Kalau ikut sunnah, ikut kebenaran, dia mendapatkan kehidupan yang bagus dan lapang. Kalau menyelisihi kebenaran dan sunnah, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Baik, itu di dunia, demikian pula di alam kuburnya dan seterusnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia itu dipersekutukan. La yaghfiru isyrakan bih, dan setelahnya kita lilil masdar. Tetapi Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu. Maduna bukan masiwa, tapi apa? Ma'adna, sebagaimana yang dirajikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Dosa yang lebih ringan itu Allah akan mengampuninya bagi orang yang dia kehendaki. Adapun kalau masiwa yang selain syirik, ada selain syirik yang tidak diampuni, yaitu apa? Kufur-kufur akbar itu, walaupun tidak berupa kesyirikan. Wa may yusyrik billahi faqad istara isman 'azima. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Ini juga sama, bukan dosa biasa. Ini adalah apa itu? Tamkir li ta'zim wa tafkhim, dibuat nakirah untuk membesarkan masalah ini. Baik. Dan telah terbentuk ijma, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat ini berlaku untuk apa? Liman lam yatub, untuk orang yang tidak taubat. Kalau dia tobat, jelas walaupun dosanya dosa syirik, kalau dia tobat diampuni. Sebagaimana sahabat masuk Islam diampuni dosa-dosa yang dulu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia itu dipersekutukan, tetapi dia mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu bagi orang yang dia kehendaki. Yaitu ketika apa? Orang tadi tidak tobat. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ada khilaf apakah dia ketika berjumpa dengan dot itu dia mengalami idgham atau dia itu tidak mengalami idgham sehingga mengalami qalqalah. Itu dua-duanya qiraah yang betul. Fa ahlus sunnati yahtamuna ghayatal ihtimami bil aqidah. Maka ahlu sunnah itu benar-benar sangat mementingkan masalah akidah. Ya, karena dengan ini maka apa? Hidayah dan taufik akan terbuka sangat lebar untuk apa? Ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu apa? Al-mu'taqadu as-sahih yuqawwil idrak. Bahwasanya akidah yang benar itu akan menguatkan pengetahuan. Maka kalau akidahnya betul, dia akan apa? Cepat untuk mengetahui tafsir suatu ayat, cepat untuk memahami penjelasan para ulama dan syarah-syarah hadis dan seterusnya. Karena apa? Akidahnya sudah betul, yaitu cahayanya sudah tepat. Wa yad'una an-nasa ila tauhidillahi subhanahu wa ta'ala, dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid yang sebenarnya, bukan tauhid dari kalangan apa? Orang-orang ahlul bidah itu. Wa nafyi ma yu'badu min dunillahi ta'ala, mengajak mereka untuk meniadakan apa saja yang disembah yang selain Allah Ta'ala. Muqtadina fi dzalika fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hala kaunihim muqtadin, dalam keadaan mereka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah tadi, bukan membuat-buat sendiri. Wa in kana yahtammu fi ta'limis sighari wal kibari wal rijali wan nisa, walaupun juga seorang sunni itu dia juga mementingkan masalah mengajari anak kecil, juga mengajari orang besar, mengajari kaum lelaki, juga mengajari kaum perempuan. Sebagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahwa raqibun, wahwa mashin, wahwa qaid. Dalam keadaan dia naik kendaraan, dalam keadaan dia berjalan kaki, dalam keadaan dia duduk. Enggak ditulis wahwa naim, dalam keadaan tidur. Tidur ya tidur. Tidur kalau sudah pulang, enggak bisa ngajar sudah. Faqad akhadha Imam Tirmidzi rahimahullah fi jami'ihi bi raqam 2516 An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ma'ruf.
Saya, kata Ibnu Abbas, pernah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman pada suatu hari. Fakal, Rasulullah bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Berarti apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Insya Allah nggak perlu kita secara panjang-panjang, makruf. Ambil inti-intinya aja. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah itu di hadapanmu, yaitu pertolongannya, bimbingannya, bantuannya, perlindungannya cepat. Seakan-akan Allah itu betul-betul zatnya di hadapanmu, tapi tentunya apa? Maksudnya adalah tadi itu. Ma'iyah khosoh, bukan zatnya. Baik. Ini juga masuk dalam kaidah yang tadi. Yaitu apa? Al-jaza' min jinsil amal. Wa kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau akan diperlakukan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mintalah kepada Allah. Berapa banyak orang ngaku salafi tapi apa? Banyak apa? Selalu merengek-rengek minta kepada para pedagang. Kepada apa? Orang kaya dan seterusnya. Padahal ngaku salafi, ngaku dai salafi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummah wa bijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini kalaupun mereka berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirimu. Walau bijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau mereka berkumpul untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu sedikit pun, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk menimpa dirimu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan ketetapan itu telah kering. Itu tidak ada lagi perubahan. Nah, anak diajari seperti ini, dia jadi pemberani dan kokoh. Dengan apa? Setia di atas tauhidullah, bertawakal pada Allah. Tapi kalau kita larang anak-anak dengan alasan, oh jangan ke situ, nanti saya laporkan ke polisi. Oh jangan di situ, nanti ada hantu pocong. Itu membuat apa? Akidah jadi rusak. Jangan diajari macam itu. Wa akhraja al-Bukhari bi raqam 5960 wa Muslim bi raqam 114 al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Saya pernah membonceng Rasulullah, yaitu diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai yang dinamai dengan Ufair. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menunjukkan boleh. Untuk apa kita menamai kendaraan kita, kasih nama ini, kasih nama itu, demikian pula apa barang-barang kita dan seterusnya. Baik, kasih nama yang sesuai. Baik. Faqal ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Yang didahulukan adalah hak Allah, bukan hak asasi manusia. Hak Allah belum ditunaikan, sudah apa? Demonstrasi minta hak asasi. Harus malu kita ini. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Karena sesungguhnya hak Allah terhadap para hamba adalah mereka menyembah Allah dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun atau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Baik. Jadi betul-betul apa hak yang tertinggi, hak yang paling asasi milik Allah Ta'ala yang harus kita tunaikan adalah tauhidullah. Jangan malah hak asasi untuk memeluk agama apapun. Ini betul-betul bertentangan dengan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah. Baik, wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba terhadap Allah 'azza wa jalla adalah Allah tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Jadi inilah hak asasi manusia kalau hak Allah telah ditunaikan. Bukan hak asasi untuk apa? Berbuat syirik sesukanya, memakai baju sesukanya atau tanpa pakai baju atau yang lain-lain. Qala qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya saya berikan kabar gembira ini pada orang-orang? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Oh, tapi ini fa jawabnya dihapus.
Jangan engkau beri mereka kabar gembira ini, karena nanti mereka akan bersandar malas untuk beramal soleh. Dengan apa? Semata-mata, saya tidak berbuat syirik. Sekarang lebih parah lagi, syirik ataupun korupsi ataupun apa, enggak masalah, tak perlu tobat. Nanti saya mati, saya bayar mutin untuk apa? Untuk kirim surat Yasin, selesai. Ini lebih apa? Membuat orang jadi bersandar lagi. Baik. Wa ani bin Abbas, ini wa hadalah Muslim. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwa al-Yaman. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke arah Yaman, qala innaka taqaddamu ala qaumin min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Mungkin dari kalangan, yaitu beliau tiba di Najran dan lain-lain pada waktu itu. Najran dulu masuk wilayah Yaman, sekarang apa? Masuk wilayah Saudi. Nah, ketika orang-orang lapor kepada imam di zaman itu, karena waktu itu adalah imamiyah di Yaman, ini keluarga Saud mengambil wilayah Najran, mengambil minyak dan sebagainya. Maka raja tadi mengatakan lebih baik keluarga Saud yang mengelola wilayah tersebut, karena selama ini wilayah itu memang apa? Tidak terlalu terkelola, agak terlantar. Lebih baik mereka yang mengambil itu dan memanfaatkan untuk muslimin daripada wilayah itu dikuasai oleh orang-orang barat. Ini bagus. Bukan apa? Berperang, bukan rebutan kekuasaan demi apa? Dunia. Yang penting enggak apa-apa, terserah diambil. Yang penting apa? Yang mengambil adalah apa? Muslim yang berdaulat, muslim yang bertanggung jawab dan seterusnya. Baik, ini adalah masalah Najran. Baik, sampai sekarang masih ada ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah menuju kepada pentauhidan Allah Ta'ala. Baik, jadi lafaz tauhid dan pecahannya sudah ada di zaman Nabi SAW. Yuwahhidullah. Wa idza arafu dzalik, dan apabila mereka telah mengenal tauhid, jelas sebenarnya mereka sudah tahu karena mereka punya kitab. Tetapi apa? Barang siapa tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka hakikatnya dia tidak tahu. Hakikatnya adalah jahil. Fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa shalawat. Maka kabari mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat fi yaumihim wa lailatihim, di siang dan malam mereka. Harusnya apa? Bersyukur. Oh, agamanya lebih ringan. Yaitu apa? Sholatnya hanya 5, karena sholatnya ahlul kitab adalah apa? 50 kali. Tapi sampai sekarang masih ada orang-orang yang tidak mau masuk Islam dari kalangan orang Najran, orang yang sangat apa istilahnya? Sangat bandel. Padahal dipermudah agamanya itu sudah oleh Rasulullah. Fa idza shallau fa'akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim zakatan fi amwalihim. Apabila mereka telah sholat, yaitu mereka mau mengerjakan ibadah ini, maka masuk tahapan syariat yang berikutnya untuk mereka. Kabari mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat fi amwalihim, di dalam harta mereka, tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim, diambil dari orang kaya mereka lalu dikembalikan ke orang fakir mereka. Harusnya mereka gembira, karena apa? Untuk ajaran para pendetanya, betul-betul dikumpulkan pendeta dan nanti pendetanya yang menyimpan. Tapi untuk ajaran Islam betul-betul apa? Diambil dari orang kaya langsung dikembalikan ke orang-orang fakir dan yang memerlukan dari kalangan 8 asnaf itu. Sebagaimana ketika apa? Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang Mudar, langsung beliau menyemangati untuk sedekah, kemudian apa? Langsung dikembalikan lagi. Demikian pula dalam hadis Bilal, Rasulullah tidak mau masuk rumah sampai harta yang datang dari Raja Fajat itu dibagi-bagikan kepada para fuqara. Jadi tidak ada sama sekali dari 2 hadis tadi dalil yang layak dipakai oleh orang-orang ashabul jam'iyat, mengumpulkan harta lalu disimpan banyak-banyak di dalam bank atau disimpan untuk mereka sendiri. Langsung apa? Dibagikan kepada yang berhak, sebagaimana slogan mereka, ini untuk para fakir miskin. Ya sudah, betul-betul berikan ke fakir miskin. Jangan apa? Kenyataannya adalah justru seperti Ihya Uturah, sebagaimana kata Syekh Mukbil, justru apa? Para pekerjaannya, para pegawainya itu mereka punya mobil-mobil yang mewah. Padahal itu adalah mengakunya adalah untuk fakir miskin. Ya boleh kalau mereka adalah apa? Al-amilun itu boleh, tetapi amil itu gajinya tidak apa? Tidak sebanyak itu sampai beli mobil mewah sementara fakirnya tetap fakir. Ini ada kedustaan dan korupsi. Baik. Fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum. Maka apabila mereka mengakui
tiga kewajiban tadi, masalah tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat, maka biarkan mereka. Fa'aqiru bidzalika, yaitu akui mereka sebagai muslim dan tetapkan hak-hak mereka. Fakhud minhum, ambil dari mereka apa yang layak untuk diambil, yaitu apa? Kewajiban sholat tadi, kewajiban tauhid, dan membayar zakat sebagaimana mestinya. Wa tawaqqa karaima amwalihim, dan hindarilah harta-harta mereka yang sangat mahal. Baik, karaim, kembalinya ke apa itu? Amwalin nas. Baik. Dia adalah apa? Asalnya adalah wa tawaqqa amwalan nasi al-karimah. Sebagai apa? Sebagai naat. Baik. Hadis muttafaqun alaih. Wa hadza awwalu ma bada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watah. Inilah yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam masalah apa itu? Antara tauhid dengan memerangi kesyirikan. Hatta mat, dan bahkan sampai meninggal. Sampai apa? Menjelang kematian tetap membahas masalah tauhid walaupun tidak melupakan yang lain. Wa huwa yad'un nasa ila tauhidillah. Dalam keadaan beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, wa yuhadziruhum minasyirik, memperingatkan mereka dari kesyirikan, hatta kana min akhiri kalamihi sallallahu alaihi wasallam, sampai termasuk akhir dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Yang lebih parah, bukan nabi pun kuburnya dijadikan sebagai masjid. Ini lebih parah lagi, padahal bukan nabi. Tayyib, yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan atas apa yang diperbuat oleh ahli kitab. Jangan umat ini ikut-ikutan. Tayyib. Dakwatu ahli sunnah tahtamu bil ilmi syar'i. Dakwah ahlu sunnah mementingkan ilmu syar'i. Yang tadi bertentangan dengan jamaah tabligh karena mereka menganggap tauhid ini memecah belah umat. Yang berikutnya juga bertentangan dengan jamaah tabligh, yaitu karena mereka tidak mementingkan ilmu syar'i kenyataannya. Wa tahtamu bil ilmi syar'i, ilmu kitab wa sunnah. Mereka mementingkan ilmu syar'i, yaitu ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Ketika membagi masalah ilmu, beliau mengatakan semua sepakat bahwasanya ilmu yang tertinggi adalah ilmu agama. Dan jelas agama diambil dari Alkitab wa Sunnah. Li'annahu, harusnya apa? Enggak ada hu. Harusnya apa? Tambah hu. Li'annahu la yunqizu hadhil ummata minal jahalati wad-dalalati wasyirkiyati illa idza ta'allamul ilma syar'i. Karena li'annahu dhamir sya'an, tidak ada yang mampu menyelamatkan umat ini dari kebodohan-kebodohan, kesesatan-kesesatan, kesyirikan-kesyirikan kecuali apabila mereka sendiri mempelajari ilmu syar'i. Al-mustamidda min kitabi Rabbina subhanah, yang mengambil sumbernya mustamid, yaitu bertopang, bersandarkan kepada kitab Rabb kita subhanah wa sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alasan pertama. Wa li'anna al-ilma yu'tabaru rif'ah. Harusnya ada titik 2 di sini ya. Dan karena ilmu itu ternilai, yaitu terhitung sebagai ketinggian. Dalilnya ma'ruf. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman agar Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian 1 derajat dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apapun yang kalian amalkan. Allah tahu siapa yang layak mendapatkan sekian derajat dan siapa yang ditunda dan siapa yang mendapatkan sekian lebih banyak lagi dan seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'muru nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yatluba ziyadata minal ilm. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon tambahan ilmu. Adapun untuk masalah harta, apa itu? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikan dia senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Baik, adapun untuk masalah ilmu, maka Allah memerintahkan untuk selalu minta tambahan. Faqala ta'ala, nanti ada enggak ya di bawahnya? Wa qur rabbi zidni ilma. Baik.
Faqala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu al-azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Dia. Demikian pula para malaikatnya bersaksi. Maksud kepada apa? Kepada fa'il al-jalalah. Demikian pula yang ketiga maksud juga. Dan para ahli ilmu juga bersaksi yang demikian. Dalam keadaan kembali kepada fa'ilnya qa'iman bil qist, dalam keadaan Allah senantiasa menegakkan keadilan, dan keadilan yang tertinggi adalah tauhidullah dan memerangi kesyirikan. Itu keadilan yang tertinggi. Enggak ada gunanya mengajak keadilan sampai tingkat keadilan kepada binatang, tapi kepada Allah orang lebih suka bersikap tidak adil. Ini enggak layak. Kemudian diulang lagi untuk menguatkan masalah ini. La ilaha illahu. Tiada sembahan yang benar kecuali Dia. Al-Azizul Hakim. Yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya, yaitu para ulama. Allahumma musta'an. Wa la ya'ti syarru wal bala'u illa bi dhahabil ulama. Dan tidaklah keburukan dan bencana itu datang kecuali dengan sebab hilangnya para ulama. Faqad rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Abdullah bin Amr. Harusnya apa ada wawunya ya. Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidaklah mengambil ilmu dengan mencabutnya, yaitu mencabut dengan sekali cabutan dari para hamba, yaitu dari hati-hati mereka. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil para ulama, mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, orang-orang pun mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh sebagai pemimpin mereka. Fasu'ilu, lalu mereka pun ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, kemudian mereka sesat dan menyesatkan. Muttafaqun alaih. Wa ma takhabbata katsirun minan nasi illa bisababi tarkihimul ulama. Dan tidaklah kebanyakan orang itu mengalami benturan-benturan takhabbut, yaitu apa? Yaitu berjalan tanpa arah sehingga menabrak ini, menabrak itu. Ini takhabbut. Sebagaimana asal istilah ini adalah apa? Khabatul aswa, yaitu unta betina yang matanya buta, matanya sakit sehingga dia berjalan menabrak ini, menabrak itu tanpa tentu arah. Baik, orang pun seperti itu ketika mereka meninggalkan para ulama yang sebenarnya, bukan sekedar ulama yang palsu. Faruju ilal ulama'i ismatun minal fitan. Maka kembali kepada para ulama adalah keselamatan dari fitnah-fitnah. Qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Rabb kita subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka urusan berupa keamanan ataupun ketakutan, mereka serta-merta menyebarluaskannya. Ini ceritakan kepada orang munafikun di masa tersebut dan yang menyerupai munafikun dalam amalan. Dan wartawan masuk di sini, wartawan yang cepat sekali menyebarkan isu apapun. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan itu kepada Rasul, yaitu di zaman beliau, atau kepada sunnah setelah beliau wafat, dan juga kepada ulil amri minhum, pemegang urusan dari mereka, niscaya orang-orang yang ingin mengambil pengetahuan dari mereka, pengetahuan itu akan mengambil ilmunya tadi dari mereka, dari ulil amri tadi, bukan dari orang yang jahil. Qala Syaukani fi Fathil Qadir, ulil amri hum al-ulama'u wal umara'u wal uqala'u sholihun. Ulil amri adalah para ulama, para umara, dan orang-orang yang berakal yang soleh. Baik, wa yaqulu ta'ala fi sya'ni Qarun. Allah Ta'ala berfirman tentang waktunya azan sekarang. Baik, berarti kita lanjutkan insyaallah habis zuhur ya. Terserah insyaallah nanti. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.